Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Pagi, Mem. Alhamdulillah. Sehat, Mem. Alhamdulillah. Nah, syukur. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran PKWU kita. Oke, dengan topik penetapan harga jual, ya. Jadi kita sudah masuk ke pertemuan ke-7, ya. KD 33 proses produksi dari penetapan harga jual, ya. Nah, kita lihat yang pertama indikatornya. Oke. Nah, indikator pembelajarannya yang pertama yang harus kalian capai adalah menganalisis komponen penentuan harga jual produk usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Yang kedua, memahami metode penentuan harga jual produk usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan nabati dan hewani. Jadi di sini yang perlu kalian pahami adalah penentuan harga jual dan bagaimana metodenya. Nah, yang pertama kita lihat dari pengertian harga menurut para ahli. Nah, kalau sebelum kita lihat dari pengertian harga menurut para ahli, apa sih harga itu menurut kamu? Sipa, boleh dijawab? Menurut saya, Mem, harga jual suatu barang itu seperti kemampuan kita untuk membeli barang itu, untuk menghargai barang itu dengan cara mata uang gitu, Mem. Dengan bantuan uang kita menghargai barang tersebut agar kita bisa memiliki barang tersebut atau menggunakan barang tersebut. Mungkin gitu, Mem. Oke, itu menurut dari Sipa. Bagaimana dengan Amanda Putri? Kalau menurut saya, Mem, harga itu suatu nilai yang ditetapkan untuk nilai jual suatu barang, Mem. Oke, ya, jadi benar ya. Jadi harga itu ukuran ya, suatu nilai untuk mengukur suatu produk ya. Nah, kita lihat dari beberapa ahli. Yang pertama dari Kotler and Keller ya. Jadi menurut Kotler dan Keller, harga itu adalah salah satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga merupakan elemen termudah dalam program pemasaran untuk disesuaikan. Jadi untuk mengetahui perbedaan antara harga yang satu dengan yang lain itu diukur dengan harga. Jadi elemen termudah. Kemudian untuk mengenal fitur produk, saluran, dan bahkan komunikasi membutuhkan lebih banyak waktu. Sedangkan untuk dari Ciptono, harga itu merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya, termasuk barang dan jasa lainnya, yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Menurut Jaslim Saladin, harga merupakan sejumlah uang sebagai alat tukar untuk memperoleh produk atau jasa. Jadi dengan uang ya, dengan uang yang sudah ditentukan harganya, kita bisa menukarkan barang dengan uang. Jadi di sini merupakan alat tukar. Yang berikutnya ada basu swasta. Nah, kalau menurut basis swasta, harga itu merupakan jumlah uang ditambah beberapa produk kalau mungkin.
Nah, yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Ya, jadi ada nilai dari baik dia produk maupun pelayanannya, jasanya. Nah, kita lihat jadi dari kesimpulan keseluruhannya dari para ahli, maka harga itu merupakan elemen bauran pemasaran yang bisa menghasilkan pendapatan melalui penjualan. Nah, suatu perusahaan itu harus bisa menetapkan harga produknya, baik itu untuk dari mulai pengolahan sampai proses produksi, dia harus bisa menentukan harga untuk satu produknya, sehingga nanti konsumen tertarik dan mau membeli produk yang ditawarkan. Perusahaan nantinya akan mendapatkan keuntungan. Nah, jadi di sini harga juga sudah dimasukkan semua elemennya, baik dari biaya produksi maupun keuntungannya. Nah, untuk penetapan harga itu merupakan suatu strategi yang menjadi kunci dalam perusahaan. Jadi sebagai bentuk konsentrasi dari deregulasi dan persaingan pasar secara global yang makin sengit. Jadi di sini penetapan harga itu juga tidak sembarangan, ya, harus ada strategi yang memang menjadi kunci utama dalam penentuan harga suatu produk. Nah, kita lihat bagaimana peranan harga. Peranan harga yang pertama itu ada bagi perekonomian. Jadi kalau peranan harga ini secara universal ya, secara umum, dia berperan untuk bagi perekonomian, maka harga ini merupakan untuk mempengaruhi tingkat upah, sewa, bunga, dan laba. Jadi ketika harga-harga barang naik, biasanya pendapatan juga naik. Itu secara hukum permintaan dan penawaran. Nah, jadi di sini harga itu merupakan regulator ataupun peraturan regulasi dasar dalam sistem perekonomian dan berpengaruh terhadap alokasi faktor-faktor produksi, yaitu tenaga kerja, tanah, dan kewirausahaannya. Ya. Kemudian, kalau bagi konsumen, harga itu berperan pada umumnya biasanya kalau konsumen itu mayoritas ya lebih sangat sensitif dengan yang namanya harga. Beda sedikit itu akan menjadi bumerang bagi konsumen. Jadi ketika perbedaan antara harga di tempat yang satu dengan yang lain dengan produk yang sama itu akan menjadi bumerang oleh konsumen, sehingga di sini merupakan kenapa dikatakan mayoritas konsumen sangat sensitif dengan yang namanya harga. Nah, di sini ketika konsumen ingin belanja, maka dia harus mempertimbangkan faktor-faktor ya, seperti citra, merek, lokasi, toko, layanan, nilai ataupun value dan kualitas. Ya, di sini juga mereka harus pikirkan kenapa harganya sampai sekian. Mungkin karena faktor yang tadi saya sebutkan. Nah, kemudian persepsi konsumen juga terhadap kualitas produk itu sering menjadi faktor utama, ya, sehingga dipengaruhi oleh harga. Hanya karena menang nama dan kualitas, maka konsumen rela mengeluarkan uang dengan harga yang tinggi dari produk tersebut. Nah, jadi untuk beberapa kasus biasanya harga yang mahal itu dianggap sebagai kualitas yang baik ataupun kategori pilihan masyarakat dalam suatu produk. Jadi kalau mahal tidak apa-apa, yang penting kualitasnya baik. Itu sepertinya statement masyarakat pada umumnya ataupun konsumen pada umumnya. Nah, kita lihat dari segi bagi perusahaan. Jadi ketika perusahaan mengeluarkan harga, maka dia harus memikirkan faktornya terlebih dahulu, ya, seperti permintaan atas produk yang bersangkutan. Ingat waktu dulu kelas 10 di pelajaran ekonomi itu ada hukum permintaan dan penawaran. Kira-kira ada yang masih ingat? Oke, jadi hukum permintaan dan penawaran itu biasanya dipengaruhi oleh harga yang utamanya, ya. Semakin
kalau hukum permintaan semakin tinggi permintaan akan suatu barang, maka semakin rendah harga suatu barang. Sedangkan dan berlaku sebaliknya. Sedangkan hukum penawaran semakin tinggi barang yang ditawarkan, maka semakin tinggi harga yang diberikan. Jadi harga ini mempengaruhi posisi bersaing dan pangsa pasar perusahaan. Nah, kita lihat juga dampaknya harga ya untuk perusahaan itu berpengaruh pada pendapatan dan laba bersih suatu perusahaan. Jadi singkat kata untuk mendapatkan uang melalui harga itu dibebankan atas produk dan jasa yang dijualnya. Jadi semua harus dihitung baik pengeluaran sampai dia menjadi suatu produk dan disitulah dapat dibagi dari harganya. Nah, kita lihat berikutnya tujuan penetapan harga. Yang pertama, memaksimalkan penjualan dan penetrasi pasar. Jadi sebagai harga netral ya. Nah, di sini kenapa harus memaksimalkan penjualan dan penetrasi pasar? Bahwasanya penjual harus mampu menarik perhatian konsumen yang menjadi target pasar, sehingga perusahaan juga perlu dan harus melakukan penetapan harga yang rendah ya, sehingga konsumen juga penjual juga bisa mengambil keuntungan dari harga yang sudah ditetapkan. Nah, dengan harga rendah ini akan menjadi pendorong dalam meningkatkan permintaan yang ada dari berbagai macam pesaing. Yang kedua, mempertahankan kualitas pelayanan. Nah, pelayanan ini juga merupakan faktor utama dari penentuan harga. Ketika kita mendapatkan pelayanan yang baik, biasanya orang tidak peduli dengan harganya karena dia merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah teknik menyesuaikan harga menjadi lebih murah dibandingkan dengan harga pesaing untuk menjaga target pasar dari pesaing bisnis. Jadi karena dengan menurunkan harga itu bisa membuat konsumen tetap setia dengan produk yang ditawarkan. Meskipun beda tipis, tapi pasti konsumen akan tetap bertahan di toko tersebut atau perusahaan tersebut. Yang berikutnya mendapatkan atau memaksimalkan keuntungan. Ini pasti tujuan pertama ya, memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan. Jadi ketika dia sudah mencapai tahapan dalam penetapan harga suatu produk, maka dalam memperhitungkan tingkat keuntungan yang ingin diperoleh, dia akan memaksimalkan harga dari produk yang ada. Jadi ketika margin keuntungan yang ingin dicapai akan semakin meningkat, maka harga yang akan ditetapkan akan ditawarkan jadi lebih tinggi kepada konsumen. Nah, menurut hari ini, tujuan penetapan harga yang pertama mencapai penghasilan atas investasi. Jadi kan kalau perusahaan itu membuat produk, itu kan merupakan investasi perusahaan. Ya, jadi otomatis target yang ia inginkan adalah mencapai penghasilan yang maksimal. Kemudian kestabilan harga, ini juga harus dipertimbangkan dan harus dipikirkan. Karena apa? Setiap penentuan harga itu sudah harus dipikirkan untuk jangka panjang. Dalam berapa tahun itu bisa bertahan harganya. Ya, jadi semuanya harus ada ekspektasi di masa yang akan datang dalam menentukan kestabilan harga. Jadi tidak setiap bulan atau setiap tahun mengalami kenaikan harga. Yang ketiga, mempertahankan atau meningkatkan bagian dalam pasar. Jadi di sini mempertahankan maksudnya adalah mempertahankan barang itu tetap ada di dalam pasar gitu. Sehingga barang itu tetap dikenal oleh masyarakat, tidak hilang dari peredaran. Nah, kemudian menghadapi atau mencegah persaingan. Walaupun banyak persaingan, tapi mereka siap menghadapinya dengan harga yang memang sesuai dengan kualitas yang mereka berikan. Bahkan kualitas tinggi bisa saja harganya lebih murah mereka berikan. Berani mengambil resiko. Kemudian penetapan harga untuk memaksimalkan laba, jelas. Jadi harga yang ditentukan itu targetnya adalah memaksimalkan laba.
Setidaknya mereka harus tahu kapan target balik modal. Sehingga ketika mereka menetapkan harga tersebut, mereka sudah tahu pada saat penjualan kapan mereka bisa memaksimalkan laba dengan produk berapa yang bisa mereka jual. Nah, kita lihat dari metode penetapan harga. Penetapan harga, metodenya yang pertama berdasarkan biaya. Jadi harga itu harus dipertimbangkan dari biaya yang kamu keluarkan. Seluruhnya, sekecil apapun biaya itu harus kamu masukkan ke dalam sebuah produk ya ketika kamu menghitung harganya, menentukan harganya itu. Jadi tidak boleh biaya itu hanya sekedar yang nampak, bahkan biaya yang tidak nampak pun itu harus kamu masukkan. Nah, yang pertama, kalau dia penetapan harga ya berdasarkan biaya, itu harus memiliki faktor yaitu aspek penawaran atau aspek biaya. Biaya apa saja yang ada untuk membuat produk tersebut. Ya, berapa habis untuk membuat produk tersebut dan berapa yang dihasilkan dari biaya yang diberikan. Yang kedua, untuk penetapan harga ini itu ditentukan berdasarkan dengan biaya produksi dan biaya pemasaran produk. Yang selanjutnya itu ditambah dengan jumlah tertentu untuk dapat menutupi biaya-biaya langsung, biaya overhead pabrik, dan laba. Jadi di sini banyak biaya-biaya yang harus kalian buat. Mungkin nanti pertemuan berikutnya akan saya jabarkan biaya-biaya yang harus kalian rincikan ketika dalam membuat penetapan harga suatu barang. Nah, kita lihat yang berikutnya, penetapan harga itu berdasarkan harga pesaing atau kompetitor. Jadi, produk ini berarti ada di pasaran dan sudah banyak saingan. Maka dalam penetapan harga ini biasanya kalian menggunakan harga pesaing sebagai referensi. Jadi, ada beberapa pesaing yang produknya sama, itu akan dibandingkan ya harganya. Nah, sehingga di sini biasanya pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan produk yang standar di pasar oligopoli ya. Jadi kalau oligopoli itu kan banyak penjual ya, satu pembeli ya. Jadi di sini dilihat berapa standar harganya baru kita rata-ratakan. Sehingga di sini kita bisa membuat strategi harga yang dirancang jauh lebih murah jika memang bisa mencapai keuntungan ataupun laba. Tapi bisa juga kita membuat harga sama dengan pesaing kompetitor dengan kelebihan-kelebihan produk yang kita miliki untuk menutupi biaya sehingga memaksimalkan laba. Nah, kemudian berdasarkan permintaan. Jadi hukum permintaan itu juga berlaku. Semakin tinggi harga, maka permintaan akan menurun. Sedangkan kalau dia harga turun, maka permintaan akan naik atau meningkat. Jadi kalau berdasarkan permintaan pasar, ya biasanya di sini berdasarkan persepsi konsumen ya terhadap price value. Jadi price sensitivity serta perceived quality. Jadi di sini yang dilihat dari berdasarkan permintaan untuk menetapkan harga. Yang berikutnya mengetahui nilai harga atas kualitas suatu produk. Di sini diperlukan analisis price sensitivity master atau PSM ya. Di sini dalam menggunakan analisis ini umumnya konsumen diminta agar memberikan pernyataan mengenai harga. Apakah murah? Berarti di sini menggunakan wawancara ataupun kuesioner. Jadi mereka tahu apa yang terjadi di pasar ya. Dan harus bisa mendapatkan data yang signifikan dalam menentukan harga. Jadi di sini melalui observasi sebenarnya. Nah, kita lihat dari strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga ya merupakan proses perusahaan dalam mengklasifikasikan
dan menggolongkan produk yang dihasilkan. Apakah itu produk baru atau produk yang sudah beredar di masyarakat. Jadi strategi ini biasanya berkaitan dengan siklus kehidupan produk atau product life cycle, yang artinya bahwa suatu produk memiliki 4 tahapan, yaitu masa perkenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Biasanya kalau masa penurunan inilah yang paling ditakutkan. Yang paling sulit adalah masa perkenalan. Ketika sudah dikenal masyarakat, maka harus mempertahankan untuk pertumbuhan, perkembangan produk, sehingga sampai tahap kematangan. Kalau sudah tahap kematangan, maka pendapatan ataupun laba maksimal itu bisa dicapai. Yang paling ditakutkan adalah masalah dari segi penurunan penjualan barang. Oke, kita lihat dari strategi penetapan harga pada produk baru. Ada strategi yang pertama, harga mengapung atau skimming price. Jadi harga mengapung ini memberikan harga yang tinggi agar dapat memenuhi biaya dan sekaligus menghasilkan laba maksimum. Dengan kata lain, perusahaan mampu meyakinkan pelanggan bahwa produknya memiliki perbedaan dengan produk sejenis yang lain. Nah, harga mengapung ini biasanya disebut dengan skimming price atau pendekatan skimming. Jadi ini sangat efektif jika terdapat perbedaan harga atas aspek tertentu dan pesaing relatif sedikit. Tapi kalau pesaingnya lebih banyak, itu biasanya agak sulit menggunakan harga mengapung ataupun skimming price. Nah, untuk strategi harga mengapung itu perusahaan ya biasanya ini lebih bermanfaat sebagai pembatas atas permintaan suatu produk. Jadi ketika itu perusahaan harus merasa siap untuk melakukan produksi secara massal. Nah, yang kedua, penetrasi. Jadi harga penetrasi ini memberikan harga lebih rendah agar tercipta pangsa pasar permintaan. Biasanya itu umumnya diterapkan pada kondisi pasar yang tidak terfragmentasi ke dalam aspek berbeda produk dan itu tidak memiliki nilai simbolis yang tinggi. Ya, jadi jika harga penetrasi digunakan, maka sangat cocok dan efektif untuk pesat dan cenderung sensitif terhadap harga. Nah, kemudian strategi penetapan harga pada produk yang telah beredar. Jadi yang pertama tahap pertumbuhan. Ya, itu ciri-cirinya penjualan akan meningkat dan disertai dengan munculnya pesaing. Mulai ada pesaing ketika kita mengalami pertumbuhan. Yang kedua, saat terjadi pertumbuhan yang cepat, maka biasanya strategi yang akan digunakan adalah tetap mempertahankan harga produk atau pasar. Jadi tidak berani menaikkan harga agar bisa bertahan di pasar. Nah, kemudian jika pertumbuhan melambat, maka strategi yang diterapkan adalah strategi harga agresif atau menurunkan harga agar bisa mendorong penjualan sekaligus mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat. Yang berikutnya ada tahap kematangan. Kalau tahap kematangan di sini memiliki karakteristik seperti fleksibilitas harga. Hal tersebut terjadi karena merupakan efektivitas strategi dalam penetapan harga. Ya, pada umumnya itu menjadi kewajiban bagi perusahaan menjadi sosok yang responsif terhadap situasi pasar, konsumen, bahkan pesaing. Kemudian kita lihat dari tahap penurunan. Nah, di sini biasanya menurunnya jumlah permintaan secara terus-menerus ini harus diperhatikan dan merupakan tahap akhir dalam daur hidup produk yang memiliki dua alternatif. Langkah utama yaitu strategi discounting atau pemotongan harga dan mempertahankan harga tapi memotong biaya yang berhubungan dengan produk, khususnya dalam pengeluaran untuk promosi agar tetap bisa menghasilkan laba. Nah, untuk pertemuan kali
Itu saja untuk penetapan harga jual dari materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am.